Selamat datang di tutorial paling simple. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi belajar CorelDRAW, yaitu kita akan belajar menu shaping. Nah, menu shaping ini berkaitan dengan nantinya objek. Sebelum memulai video tutorialnya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, menu shaping ini letaknya ada di sini ya. Di atas ini ada di menu objek. Kemudian di sini ada shaping. Nah, ini masih terkunci karena kita belum memiliki objek. Nanti kita akan belajar ada weld, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan boundary. Oke, kita langsung praktekkan satu persatu masing-masing fungsi dari shaping ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus memiliki dua objek untuk kita jadikan sampel. Oke, kita pertama membuat objek persegi dan yang kedua kita membuat objek lingkaran. Kita beri warna dulu, kita beri warna yang berbeda supaya nanti jelas perbedaannya ketika kita masukkan fungsi shaping itu. Oke. Nah, caranya adalah pertama kita klik objek lingkarannya, kemudian kita tekan shift, dan kita tekan objek perseginya. Atau kita juga bisa blok keduanya secara bersamaan. Nah, setelah kita blok kedua objek itu, maka di atas sini akan muncul menu shaping yang sudah bisa kita gunakan. Nah, kita mulai satu persatu dari menu combine. Nah, apa yang terjadi ketika kita klik menu combine? Yang terjadi adalah objek akan objek yang bersinggungan ya. Ini kan objek yang bersinggungan antara lingkaran dan persegi itu akan menghilang. Nah, itu adalah fungsi dari menu combine. Kemudian apa yang terjadi ketika kita menggunakan menu shaping lainnya? Selanjutnya adalah weld. Nah, ketika kita klik weld, maka kedua objek ini akan bergabung menjadi satu objek. Jadi fungsi menu weld adalah menggabungkan dua atau lebih objek. Ini kalau kita misalkan tambah satu objek lagi, ya, terus kita kasih weld lagi, ini juga akan bergabung menjadi satu. Nah, ini adalah fungsi dari menu weld. Oke, kemudian kita coba menu shaping selanjutnya yaitu trim. Nah, seperti namanya ya, trim adalah memotong. Jadi ketika kita klik trim, maka yang terjadi adalah objek yang di belakangnya itu akan terpotong oleh objek yang berada di depan gitu ya. Jadi ini terpotong objek yang ada di depannya. Lanjut ke menu selanjutnya, jangan lupa kita blok dulu keduanya, yaitu menu intersect. Nah, intersect ini gunanya adalah untuk memotong objek sesuai dengan apa yang ada di depannya tanpa mempengaruhi objek yang ada di belakang. Itu langsung contoh saja. Misalnya kita tekan intersect, maka yang akan terpotong hanya bagian ini tanpa mengaruhi objek yang ada di belakangnya. Jadi ketika kita ambil ini, nah ini ada objek yang terpotong, tapi objek ininya masih tetap gitu ya. Kemudian kita lanjut ke menu yang selanjutnya. Setelah intersect, ada menu simplify. Nah, simplify ini sebenarnya mirip ya, mirip sama trim, jadi memotong bagian belakangnya juga. Kemudian kita lanjut lagi ke menu selanjutnya yaitu front minus back. Nah, front minus back itu sesuai namanya ya. Tapi kita langsung praktek saja apa yang terjadi ketika kita mengklik front minus back. Yang terjadi adalah kita akan memotong apa yang ada di belakangnya gitu. Misalkan kita ini ya. Misalkan kita di sini, maka yang terjadi adalah, nah, jadi kita memotong bentuk
di belakangnya, kemudian bentuk depannya menyesuaikan apa yang terpotong gitu ya. Selanjutnya kita ke fungsi shaping yang selanjutnya, yaitu kebalikan dari front minus back, yaitu back minus front. Nah, kalau ini yang akan terpotong adalah objek yang ada di belakang. Nah, bentar, salah. Ini yang akan terpotong adalah objek yang ada di belakangnya. Maka objek di belakang akan bolong. Nah, ini biasanya bisa kita pakai untuk membuat foto, misalnya kita mau bikin lingkaran, nah itu bisa pakai menu ini. Nah, selanjutnya menu yang terakhir, yaitu menu create boundaries. Nah, menu ini tuh sebenarnya mirip seperti weld, seperti menu ini ya, untuk menggabungkan, tapi nanti kita bisa ambil outline-nya aja. Jadi kita misalnya klik ya. Nah, ini kita akan mendapatkan outline dari penggabungan kedua ini. Ininya tetap bisa kita modifikasi, tapi kita mendapatkan menu outline. Nah, itu adalah beberapa fungsi dari setiap menu yang ada di shaping yang juga biasanya akan sering kita gunakan dalam proses pembuatan desain grafis. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.